Kapan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, ini VLOOKUP dan HLOOKUP itu kalau V itu vertikal, H itu horizontal. Jadi yang membedakannya adalah tabel data yang jadi patokan ya. Kalau vertikal itu tabelnya secara vertikal ya. Jadi berdasarkan kolom ya, memanjang ke bawah data yang jadi patokannya seperti itu, NIM, nama, kelas ya, jadi patokan. Seperti contoh di sini kita disuruh mengisi ya nama dan kelas berdasarkan NIM. Ini kalau contoh hanya 3 ya. Coba kita bayangkan A1, A2, A3 itu sampai ribuan data. Jadi kalau kita tidak menggunakan rumus lookup ya tentu agak ribet kan, jadi satu-satu. Nah, itu seperti saya contoh ya. Jadi kalau datanya berdasarkan kolom vertikal ke bawah itu A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya sampai A100 gitu. Itu artinya vertikal. Nah, kalau yang ini ya datanya berdasarkan baris atau ke samping ya, itu saya buat contoh A1, A2, A3, saya tambahkan lagi A4, A5, dia ke samping itu menggunakan fungsi horizontal atau HLOOKUP ya. Kita hapus lagi. Ya, di sini kita diminta untuk mengisi kolom nama ya. Itu langsung aja kita masukkan sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, di sini rumusnya yang jadi pertanyaan itu siapa? Apa yang jadi pertanyaan adalah A1 itu namanya siapa. Kita klik A1 yang terletak di sel A10, kemudian nah di sini ada rumus yang saya sederhanakan ya, yang di atas yang jadi pertanyaan tabel jawaban. Kalau kita lihat rumus di Excel itu ada lookup value, table array. Nah, sama saja, itu saya sederhanakan. Kemudian selanjutnya tabel jawaban yang jadi patokan ya, atau tabel array ya, yang tabel secara vertikal. Kita blok tabel yang di bawah ya, dari nama sampai ke kelas ya. Jadi semua tabel kita blok. Kemudian jangan lupa kita absolutkan dengan cara mengklik tombol A4 pada keyboard. Kemudian jawaban keberapa, dalam hal ini nama ya, berada pada kolom keberapa ya. Kolom itu NIM itu kolom 1, nama itu kolom 2 ya. Kelas itu kolom 3. Kolom itu yang tegak lurus ya. A, B, C, D, E, F, G itu kolom. Jadi nama terletak pada kolom ke 2 ya. Kita ketik 2, kemudian titik 2 lagi kita ketik false. Jangan lupa tutup kurung lalu enter. Dia akan muncul hasil bahwa dengan NIM A1 itu namanya adalah Amir. Kemudian langsung kita tarik saja ya untuk mendapatkan hasil nama pada NIM selanjutnya. Kemudian pada kelas ya sama VLOOKUP buka kurung, yang jadi pertanyaan sama ya, sel A1 atau sel A10, kemudian titik koma. Titik koma ini jangan lupa sesuaikan pada fungsi di komputer masing-masing ya, ikutin saja. Ada yang koma, ada yang titik 2, kalau saya titik koma ya. Kemudian sama seperti tadi ya, blok tabel jawabannya dari nama sampai kelas jangan lupa diabsolutkan agar tidak berubah ya tabel data jawaban yang kita blok tersebut. Kemudian titik koma lagi, jawabannya ada pada kolom ketiga ya, titik koma false dan enter ya. Jadi Amir itu dengan NIM A1 ya pada kelas 2 ya. Kemudian Aji berada pada kelas 6 dan Amin berada pada kelas 5 ya. Jadi dan seterusnya seperti itu untuk VLOOKUP. Sekarang kita masukkan rumus HLOOKUP ya.
Jadi VLOOKUP itu tabel patokannya, tabel jawabannya berada pada secara horizontal ya. Tentu berbeda ya antara vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu tegak lurus ke bawah, kalau horizontal itu menyamping datanya. Langsung kita masukkan sama dengan VLOOKUP sama buka kurung, kemudian kita klik A1 atau terletak pada sel F10, kemudian tabelnya kita blok seluruh ya, tabel kita blok dari headernya, nama, NIM kelas sampai ke datanya ya. Jangan lupa header sampai ke data. Jangan lupa diabsolutkan dengan klik A4, kemudian titik koma. Jawaban nama itu terletak pada baris keberapa. Beda antara vertikal tadi. Kalau horizontal ini barisnya keberapa, artinya baris itu ke bawah ya, sama 2 kemudian titik koma false, tutup kurung, enter ya. Ya bedanya kalau VLOOKUP tadi jawaban yang ada di kolom berapa itu kolomnya menyamping ya. Kalau untuk VLOOKUP jawabannya ada di baris keberapa, barisnya vertikal, jadi kebalikan ya, kebalikan. Kemudian kelas itu ada di kolom ketiga. 1, 2, 3 ya, kolom ketiga. Kita klik 3 kemudian titik koma false, tutup kurung, enter ya. Kita tarik saja. Nah, sudah didapat sama hasilnya, walaupun data yang jadi acuan atau patokannya berbeda, ada satu vertikal, ada satu horizontal ya, tapi hasilnya tetap sama dengan menggunakan rumus yang berbeda. Itu ya. Jadi ini sedikit perbedaan ya, sedikit perbedaan antara menggunakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Jadi dengan data patokannya, jadi kita bisa menyesuaikan apa yang dipinta untuk memasukkan datanya, apa yang kita harus isi ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sekian.